Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-40. Sebelum kita merenungkannya, ada baiknya kita terlebih dahulu membacanya agar kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini. Menaungi hati dan pikiran kami di saat kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema persiapan untuk menyambut kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah Tuhan Yesus menjelaskan pengajarannya tentang hal kekhawatiran, yang dimana di dalam pengajaran tersebut Tuhan Yesus mengatakan bahwa tiap-tiap orang tidak perlu khawatir di dalam kehidupannya berkaitan tentang apa yang hendak mereka makan atau apa yang hendak mereka pakai. Sebab semua yang dibutuhkan tiap-tiap orang sesungguhnya telah disediakan oleh Tuhan. Seperti burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, tetapi setiap hari menuai, memperoleh makanan dari alam semesta yang dijadikan oleh Tuhan. Begitu pula dengan bunga-bunga di ladang yang begitu indah, dan tidak ada satu helai pun jubah yang dipakai oleh Raja Salomo yang seindah atau yang dapat menandingi keindahan dari bunga-bunga itu. Artinya di dalam hal ini Tuhan Yesus menekankan bahwa semua yang diperlukan oleh manusia, oleh tiap-tiap orang, sesungguhnya telah disediakan oleh Tuhan. Dan apa yang disediakan oleh Tuhan lebih baik dari apa yang dipikirkan oleh tiap-tiap orang atau dari apa yang dapat diupayakan oleh tiap-tiap orang yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tiap-tiap orang hendaknya mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semua yang dibutuhkan oleh tiap-tiap orang tersebut, termasuk hal-hal yang indah yang telah Tuhan sediakan, akan ditambahkan kepada tiap-tiap orang yang lebih dahulu mencari kerajaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk selanjutnya Tuhan Yesus berkata bahwa tiap-tiap orang itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika mereka mau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Karena sekalipun pada saat itu orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus, khususnya para murid yang senantiasa setia mengikuti Tuhan Yesus di dalam pengajarannya, Tuhan Yesus berkata
sekalipun mereka kawanan kecil, yang dalam artian mereka jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit, dan juga kelas ataupun kasta mereka di dalam kehidupan pada saat itu adalah kelas bawah. Namun kepada mereka Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu kepada kamu." Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan hal ini dengan menekankan bahwa kerajaan Allah itu telah disediakan bagi mereka. Bahkan bagi tiap-tiap orang yang mau bersedia mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini Tuhan Yesus bukan semata-mata mengatakan hal tersebut sehingga tiap-tiap orang akan hidup sesuka hati oleh karena Bapa telah berkenan memberikan kerajaan itu kepada mereka. Justru Tuhan Yesus di dalam hal ini memberi catatan penting bagi tiap-tiap orang yang ingin mencari kerajaan Allah, ingin menerima, memperoleh, menikmati kerajaan Allah itu. Bagi tiap-tiap orang yang ingin masuk dalam kerajaan Allah itu, Tuhan Yesus memberi catatan penting. Yang pertama, saudara-saudari, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di dalam hal ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang mau mencari kerajaan Allah, yang ingin menerima, memperoleh kerajaan Allah, yang ingin masuk dalam kerajaan Allah itu, sekalipun Bapa yaitu Allah sendiri telah berkenan memberikan kerajaan itu kepada mereka, namun di dalam hal ini mereka harus membuat persiapan, yaitu melepaskan keterikatan diri mereka dari harta dunia ini. Tiap-tiap orang itu hendaknya dapat berbagi, bersedekah dengan sesama. Saudara-saudari, dalam hal ini Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang mau mencari, menerima kerajaan Allah, hendaknya mengubah pola pikirnya tentang harta menurut ukuran dunia ini, mengalihkan pikirannya kepada harta menurut ukuran Tuhan. Sehingga hal itulah yang hendak harus dilaksanakan, dilakukan di dalam kehidupannya. Tiap-tiap orang yang ingin masuk, memperoleh, ingin menerima kerajaan Allah, hendaknya memiliki pola pikir bahwa harta yang dikehendaki oleh Tuhan yang ada pada dirinya adalah nilai-nilai maupun perbuatan-perbuatan kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah
harta yang harus ada pada diri tiap-tiap orang, termasuk harta yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Dan tentunya kita ingin juga menerima kerajaan Allah. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima kerajaan Allah itu dengan mengubah paradigma kita tentang harta. Kita harus memiliki harta menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh berjuang atau bekerja untuk memiliki harta menurut ukuran dunia ini sesuai dengan kebutuhan maupun keperluan kita. Tetapi di dalam hal ini hendaknya kita di dalam bekerja, di dalam berusaha meraih harta menurut ukuran dunia ini, yang mana hal itu adalah termasuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita memiliki pola pikir untuk mempersiapkan harta menurut ukuran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan harta yang kita upayakan, dengan harta yang kita miliki, kita hendak membuat persiapan untuk menerima kerajaan Allah, yaitu membuat atau menyatakan nilai-nilai kebaikan, perbuatan-perbuatan kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang hendak ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada tiap-tiap orang yang mendengar pengajarannya pada saat itu, yang ingin masuk menerima kerajaan Allah, termasuk kepada kita pada saat ini. Tuhan Yesus menekankan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara-saudari, di dalam hal ini dengan secara tidak langsung Tuhan Yesus mau katakan bahwa tiap-tiap orang juga harus membuat kesiapan dirinya. Jadi setiap waktu dia harus tetap siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah berkata di dalam ayat yang ke-40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi di dalam hal ini, tiap-tiap orang yang hendak menerima masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab di dalam kerajaan Allah itu segala sesuatu yang kita butuhkan akan terpenuhi. Maka tiap-tiap orang tersebut hendaknya selalu siap sedia di setiap waktu. Tidak boleh lengah, tidak boleh terbawa arus kehidupan dunia ini sehingga melupakan Tuhan, sehingga melupakan nilai-nilai kebaikan, perbuatan-perbuatan kebajikan yang harus tetap kita tonjolkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap siap sedia. Jadi dari waktu ke waktu tidak ada istilah
bagi kita dalam hal berbuat baik nanti atau besok. Atau kita katakan, tunggu ada uang, tunggu aku jadi kaya. Tidak bisa seperti itu. Di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin menurut kita adalah orang yang berkekurangan, bukan orang yang berkecukupan. Itu kan menurut pemikiran kita. Namun sekalipun demikian, yang kita pahami tentang hidup kita harus tetap siap sedia. Di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah ketidakcukupan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita mengingat bagaimana kisah seorang janda miskin yang mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan apa yang ia miliki. Semua yang ia miliki ia persembahkan. Dan seorang janda miskin ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu tetaplah kita siap sedia dan tetap kita siaga selalu untuk menerima kerajaan Allah itu. Untuk kedatangan Tuhan menyambut kita atau membawa kita ke dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini hendaknya tetap kita pergunakan untuk menaikkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Membagikan atau bersedekah kepada sesama itu menjadi hal yang perlu untuk tetap kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah siap sedia dalam mempersiapkan diri kita untuk menerima kerajaan Allah. Sebab Allah Bapa kita yang di sorga berkenan memberikan kerajaan itu kepada kita. Allah Bapa kita yang di sorga berkenan menyambut kita, membawa kita ke dalam kerajaan-Nya. Sehingga ketika kita masuk dalam kerajaan-Nya, segala sesuatu yang kita butuhkan akan terpenuhi dengan baik. Mari kita sambut, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan benar-benar mempersiapkan diri untuk menerima kerajaan-Mu dan masuk ke dalam kerajaan-Mu tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati.